Apa itu PKBM? PKBM adalah institusi berbasis masyarakat atau community based institution yang mana dia didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi PKBM ini basisnya adalah masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Dan ini merupakan inisiatif masyarakat untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di antara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah lembaga pendidikan di luar sekolah yang bernama PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakatnya. Maka teman-teman sekalian, mari kita simak presentasi dari saya berikut ini. Ada beberapa fungsi PKBM ya. Yang jelas, yang pertama adalah memberdayakan masyarakat untuk belajar agama sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian supaya mereka mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, supaya bisa mengakomodir keberagaman masyarakat. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pengetahuan agama masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dan menumbuhkan kesadaran keagamaan bagi masyarakat. Kemudian ada beberapa jenis-jenis kegiatan di PKBM. Yang pertama ada pendidikan massa, kemudian ada pendidikan dewasa, kemudian pendidikan perluasan, yang keempat pendidikan masyarakat, dan yang terakhir adalah pendidikan dasar dan penyuluhan. Ini adalah jenis-jenis kegiatan di PKBM. Kemudian PKBM ini perlu diadakan fungsi manajemen ya. Artinya perlu ada fungsi manajemen dalam mengatur PKBM ini. Yang pertama, minimal dalam PKBM harus ada 3 jenis PNF berbeda. Kemudian PKBM harus memiliki taman bermain masyarakat atau TBM atau juga perpustakaan. Selanjutnya, PKBM ini harus dikelola dengan baik secara akreditasi program dan juga akreditasi lembaga. Kemudian tidak kalah penting, PKBM ini juga harus memiliki silabus pada tiap jenis programnya. Nah, fungsi manajemen PKBM ada beberapa ya. Yang pertama adalah ada fungsi perencanaan, kemudian ada fungsi pelaksanaan, ada fungsi pengorganisasian, dan juga ada fungsi pelaksanaan. Yang pertama, kita belajar dulu fungsi identifikasi ya. Fungsi identifikasi ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber dana, tempat belajar, dan juga waktu belajar. Maka penting bagi PKBM untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu. Kemudian menentukan hal-hal yang bisa mendukung program belajar mengajar di PKBM. Yang kedua adalah perencanaan. PKBM harus melakukan perencanaan berdasarkan standar minimal manajemen PKBM atau SMM PKBM ya, yaitu dengan pendataan masalah dan sumber daya, kemudian menyusun prioritas kebutuhan. Prioritas kebutuhan ini ada layanan pendidikan, layanan informasi, kemitraan, dan juga peningkatan mutu pendidikan. Fungsi selanjutnya yaitu adalah pengorganisasian. Jadi dalam PKBM ini perlu untuk menyiapkan dan juga menggerakkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Baik sumber daya manusia atau sumber daya SDA ya, sumber daya alamnya. Kemudian menata, melaksanakan kegiatan dan juga menata tenaga kependidikan. Jadi dalam fungsi pengorganisasian ini perlu ditata itu kegiatannya dan juga
tenaga kependidikannya ini perlu ditata juga agar tertib. Terakhir adalah pelaksanaan ya. Pelaksanaan ini meliputi juga evaluasi di dalamnya. Nah, tujuan dari pelaksanaan ini ya untuk memotivasi warga belajar, kemudian menyediakan dan mengembangkan bahan ajar, melaksanakan proses belajar mengajar itu sendiri, kemudian juga nanti untuk melihat partisipasi aktif warga belajar, selanjutnya diakhiri dengan evaluasi proses yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Fajarul Ahmad dari kelas A32. Mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.